Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, siap beraktivitas ya. Di sini kita akan sama-sama diskusi tentang menu-menu dalam Mayop Accounting versi 19. Ini saya pakai yang edukasi. Untuk cara menginstalnya sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Silahkan dilihat. Ini kelanjutan dari video yang pertama. Di sini ada 5 menu utama. Ya, ada open sudah kita jelaskan di sebelumnya untuk membuka data, create untuk membuat data baru, perusahaan baru. Ini untuk sampling perusahaan ya. Kemudian what's new ya, info-info dari Mayop keluar. Oke. Kita langsung contoh dulu, kita buka-buka dulu menu di Mayop. Jadi kita akan lihat di explore saja. Kita klik explore. Ini adalah bawaan dari Mayop, user ID-nya adalah administrator. Passwordnya dikosongkan, nggak diisi ya. Nanti kalau kita ingin bisa kita rubah dari sini, juga bisa langsung dirubah ya. Tinggal kita isi apa passwordnya, kita cancel saja. Nah, kita oke. Di sini sudah muncul tampilan halaman di Mayop Accounting versi 19. Hampir sama dengan versi lainnya sebenarnya. Ini ada modul-modul ya, account, ada modul banking ya. Ini adalah transaksi atau sistem yang dibangun oleh Mayop untuk modul account. Kemudian modul banking ya. Modul banking ini nanti diantaranya transaksi pengeluaran kas ya, pengeluaran kas, bank register ya, kemudian pengeluaran penerimaan kas, tetapi yang bukan dari penjualan ya. Dan juga untuk rekonsiliasi account dan seterusnya, termasuk transaksi yang di sini muncul. Sales, modul sales di sini untuk menampung transaksi-transaksi yang dilakukan secara kredit ya. Bisa juga untuk menampung transaksi penjualan secara tunai ya. Nanti tinggal dibayar cash. Kemudian time billing ya. Ini berkaitan dengan waktu ya. Modul ini berguna untuk mencatat transaksi dalam perusahaan jasa ya. Jadi dalam perusahaan jasa nanti ada jasanya apa saja, nanti dicatat di sini. Jadi item listnya ini, aktivitasnya ini kayak kalau di dagang kayak item lah, kayak barang gitu kan. Jadi kalau di jasa namanya jasa, kalau di barang nanti itemnya ada apa. Ini seperti itu untuk mencatat transaksi perusahaan jasa, di mana sudah tercatat dalam aktivitas list ini, activities list. Kemudian purchase digunakan untuk menampung transaksi-transaksi pembelian secara kredit ya, penjualan secara kredit di sini, tetapi juga bisa diperlukan pembelian yang lainnya ya, misal pembelian barang dagangan itu kan tunai. Intinya adalah untuk pembelian barang dagangan biasanya. Kemudian payroll adalah untuk penggajian, menghitung penggajian ya, sudah disupport di Mayop, penggajian karyawan. Kemudian modul berikutnya, modul ke-6, ini adalah berkaitan dengan apa namanya, inventory. Inventory-nya adalah persediaan. Jadi bikin persediaan, kemudian menghitung persediaan. Ini kita gunakan menu inventory ini. Kemudian card file, modul yang terakhir, ini berkaitan dengan data-data 4, 5 ya. Nih, 4 customer, supplier, employee, personal ya kan. Nanti antar juga di sini. Jadi data-data semuanya kita taruh di sini ya. Ini untuk yang card file. Jadi ada berapa modul ini? Ada 7 modul kalau kita di account Right Plus versi 19 edukasi. Kemudian teman-teman sekalian kita jelaskan di sini, kita bahas bersama-sama. Nah, untuk yang file ini adalah tampilannya ya. Ini new ini untuk membuat file baru, perusahaan baru. Open file adalah untuk membuka data baru, sama dengan yang pertama tadi fungsinya ya. Ini print out segala macam jelas saya kira. Ini backup. Restore untuk mengambil data yang telah kita backup sebelumnya ya. Import data
Impor data ini berkaitan dengan impor data-data waktu kita setup database Mayop. Bisa data akun, ya, bisa data item dan seterusnya. Termasuk data transaksi pun bisa, ya, pengeluaran kas, penerimaan kas, kemudian data kartu, sales dan seterusnya. Ekspor data kebalikannya untuk mengekspor data-data di Mayop ke dalam format lain keluar Mayop, ya. Termasuk akun bisa, ya, kita ekspor ke versi lain. Kemudian exit, ya, jelas keluar dari Mayop. Edit, nah edit nanti ini kita gunakan jika kita ini buka suatu transaksi, ya kan, baru kita pakai ini. List, nah ini cukup banyak juga tampilannya. Daftar juga di sini, daftar akun, daftar kartu, contoh daftar akun seperti ini, ya, hasilnya. Nah ini daftar akun-akun yang dipakai di perusahaan, contoh di sini. Kemudian pajak, ya, daftar pajak. Nah ini contoh seperti ini pajaknya. Tinggal new lagi kalau yang baru, atau yang lama kita delete, tinggal klik kanan. Oke. Kemudian comment center, ya, ini adalah perintah nanti untuk melakukan aktivitas transaksi kita pakai menu ini. Entah itu account, entah itu banking, bisa pakai menu di sini, ya, entah sales dan seterusnya. Jadi 7 modul tadi itu kita bisa dari sini. Setup, ya, ini biasanya digunakan untuk ketika save data awal, termasuk opening balance di sini, jumlah saldonya berapa, diisi di sini, ya. Kemudian link account, contoh seperti ini untuk ngeling-ngeling transaksi akun-akun pembelian, penjualan, kemudian kas bank dan seterusnya. Kemudian report, ya, untuk melihat hasil pekerjaan kita. Di sini tinggal pilih yang mana yang kita akan lihat laporannya. Misal kita banking, misalkan kita mau melihat pengeluaran kas, gitu, ya. Pengeluaran kas dari bulan apa ke bulan apa, ya. Ini misalkan kita pakai 2008, ini kali ini adalah sampai 2009 misalkan. Oke. Kita display. Oh, nggak ada, mungkin dia soalnya soal lama. Kita cek dulu soal tahun berapa ini. Kita lihat di setup, ya, di sini kita cek company information. Oke, ya. Oh, sorry, 2011 ini. Ya. Jadi kalau karena 11 ya berarti nggak bisa tampil setelah sebelumnya. Kita lihat laporannya tadi, laporan report, index to report, kemudian cash disbursement dari 2011, ya, teman-teman, ya. Oke, ya, anggap kita cek yang 2012 lah. Kita display. Oke, kalau nggak ada, mungkin nggak ada transaksi di periode tersebut. Kita lihat yang lainnya, misalkan kita lihat account standard balance sheet. Oke, misal per tanggal 30 Juni kita display. Nah, ini adalah laporan balance sheet-nya. Demikian teman-teman untuk materi berkaitan dengan modul-modul dalam Mayop Account Rake versi Sebel Edukasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, ya, biar nggak ketinggalan info-info di video saya ini di channel saya. Insya Allah banyak materi-materi berkaitan dengan akuntansi. Saya konsen untuk insya Allah membuat konten-konten yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.